Jumpa lagi bersama Study Room dan di video kali ini kita akan belajar latihan soal TPS UTBK 2020 dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam upaya untuk tembus PTN tahun 2020. Dan di video kali ini kita akan belajar latihan soal TPS UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Langsung ke soal yang pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan titik-titik-titik. Ada A3, B7, C19, D21, dan E23. Untuk menjawab soal ini cukup mudah. Pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Kita ingat bentuk AB ditambah AC sama dengan A kali B ditambah C, atau menggunakan sifat dari operasi distributif. Nah, sehingga 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19 sama dengan 2 kali 2 pangkat 19 dikurangi 1 kali 2 pangkat 19. Menggunakan sifat distributif AB ditambah AC sama dengan A kali B tambah C, maka kita dapatkan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19 sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 1. Sehingga kita substitusikan ke sini, sehingga kita dapatkan A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 atau 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 kali 1. Yang hasilnya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan 2 dan B sama dengan 19. Sehingga kita bisa mencari nilai dari A tambah B, yaitu 2 tambah 19 sama dengan 21. Gampang? Gampang. Lanjut ke soal yang kedua. Jika 2x dikurangi z sama dengan 2, x tambah 2y sama dengan 4, dan y tambah z sama dengan 1, maka 3x ditambah 4y ditambah z adalah 4, 5, 6, 7, atau 8. Di soal ini kita mempunyai informasi bahwa 2x dikurangi z sama dengan 2, x tambah 2y sama dengan 4, dan y tambah z sama dengan 1. Dan kita disuruh untuk mencari nilai dari 3x tambah 4y tambah z. Kita perhatikan bahwa 2x dikurangi z sama dengan 2 dan x tambah 2y sama dengan 4. Jika kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 6. Nah, kita diminta untuk menghitung 3x tambah 4y tambah z. Sehingga 3x tambah 2y dikurangi z untuk menghasilkan 3x tambah 4y tambah z, maka kita perlu tambahkan dengan 2y dan tambah 2z. Kita ingat juga bahwa kita punya y tambah z sama dengan 1. Jika kita kalikan dengan 2 di kedua ruas, maka kita dapatkan 2y tambah 2z sama dengan 2. Kita tambahkan antara 3x tambah 2y dikurangi z sama dengan 6 dengan persamaan 2y tambah 2z sama dengan 2. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 3x tambah 4y tambah z sama dengan 8. Nah, dalam soal ini kita disuruh untuk mencari nilai dari 3x tambah 4y tambah z, yaitu hasilnya 8. Maka jawabannya adalah yang E. Gampang? Gampang. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika x dan y bilangan bulat positif dengan x merupakan faktor dari 10 dan y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari x kali y, kecuali 1, 4, 15, 36, atau 40. Pertama, untuk menjawab soal ini kita harus tahu faktor dari 10. Faktor dari 10 yaitu 1, 1 kali 10, 2 kali 5. Sehingga faktor dari 10, 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti nilai dari x yaitu 1, atau 2, atau 5, atau 10. Dan nilai dari y yaitu 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 6, atau 12. Maka
nilai dari XY kita kalikan antara 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 4, 5 kali 6, 10 kali 3, 10 kali 4, 10 kali 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita menghitung cara tadi satu persatu, maka akan menghabiskan waktu yang lama. Jadi kita pertimbangkan saja pilihan gandanya. Pilihan yang A adalah 1. 1 merupakan hasil dari perkalian 1 kali 1. Kita lihat bahwa 1 faktor dari 10 dan faktor dari 12. Maka 1 bisa menjadi nilai dari XY. Kita lihat yang B, 4. 4 merupakan perkalian dari 2 kali 2. 2 faktor dari 10, 2 juga faktor dari 12. Maka 4 bisa menjadi nilai dari XY. Kita lihat yang 15. 3 kali 5. 5 merupakan faktor dari 10 dan 3 merupakan faktor dari 12. Sehingga 15 bisa menjadi nilai dari X kali Y. Sedangkan yang 36 merupakan 6 kali 6. 6 merupakan faktor dari 12, tapi 6 yang kedua bukan faktor dari 10. Padahal perkalian XY merupakan perkalian antara faktor dari 10 dan faktor dari 12. Sehingga 36 tidak bisa menjadi nilai dari XY. Sehingga jawabannya adalah yang D, 36. Gampang. Lanjut ke soal yang berikutnya. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3/8 bagian lingkaran dan juring BOC mewakili 2/5 bagian lingkaran. Berapakah besar sudut AOC? 81 derajat, 135 derajat, 144 derajat, 180 derajat, atau 279 derajat. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu berapa bagian juring AOC. Maka luas juring AOC sama dengan 1 dikurangi 3/8 dikurangi 2/5. 1 karena satu lingkaran merupakan satu bagian, dan AOB 3/8 maka dikurangi 3/8, dan BOC 2/5 bagian maka dikurangi 2/5. Sehingga luas juring AOC sama dengan 1 dikurangi 31/40, yang hasilnya adalah 9/40. Nah, karena luas juring AOC adalah 9/40, maka besar sudut AOC tinggal kita kalikan dengan jumlah sudut dalam satu putaran lingkaran, yaitu 360 derajat. Sehingga besar sudut AOC sama dengan 9/40 kali 360 derajat, yang hasilnya adalah 81 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Gampang. Soal yang terakhir, himpunan A, 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berapa jangkauan A? Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa himpunan A terdiri dari 4 elemen. Elemen yang pertama 6, kedua 9, ketiga 14, dan yang terakhir X. X di sini merupakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, yang berarti X merupakan penjumlahan dari 6, 9, dan 14. Dan kita diminta untuk mencari jangkauan dari himpunan A. Kita ingat bahwa jangkauan merupakan hasil pengurangan antara nilai terbesar dan nilai terkecil, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar di himpunan A merupakan X dan nilai terkecilnya adalah 6. Sehingga jangkauan sama dengan X dikurangi 6. Kita tahu bahwa X merupakan penjumlahan dari 3 bilangan lainnya di A, yang berarti X sama dengan 6 tambah 9 tambah 14. Sehingga X dikurangi 6 kita dapatkan 6 tambah 9 tambah 14 dikurangi 6. 6 kurangi 6, 0, berarti sisanya adalah 9 ditambah 14, yaitu 23. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang? Gampang. Oke, terima kasih telah menonton video study room kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga tembus PTN 2020. Jangan lupa like video ini jika teman menyukai video pembelajaran matematika jenjang SMA atau video matematika persiapan TPS UTBK 2020. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya channel ini terus berkembang dan supaya bisa bermanfaat untuk semua.